Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Sri Maharani Kembaren Ginting. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Betania, Jakarta. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Jemaat sekalian, mari kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas yang membimbing kita dalam ibadah ini dari Kisah Para Rasul 10, ayatnya yang ke-35 yang menyatakan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku akan dosa-dosa kita.
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Inilah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat sekalian diundang berdiri untuk bersama kita mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa
adalah hamba dosa, dan hamba tidak dapat tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Amin. Jemaat sekalian diundang berdiri untuk bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29 yang menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang Mesab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan sesuatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dan jumlah besar ke tempat nampaknya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian pada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya.
Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus pada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, tidak ada pekerjaan tanpa resiko. Apalagi pemberita kebenaran seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bertubi-tuduhan dan kebencian diarahkan kepadanya karena dia menyatakan kebenaran Injil Yesus Kristus. Kebenaran itu pertama-tama dia beritakan kepada bangsanya Yahudi, tapi justru di situ dia menuai pertikaian dan kebencian dari bangsanya. Dia bahkan terancam dibunuh, sehingga dia harus naik banding pergi ke kota Roma. Saudaraku yang terkasih, kehadiran Paulus di Roma dalam rangka naik banding atas tujuan Yahudi di Yerusalem atas dirinya. Itu bisa Bapak Ibu sekalian baca dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Setibanya di Roma, Paulus tidak berdiam diri meskipun sebagai tahanan luar. Tetapi dia mengundang para pemuka Yahudi untuk datang. Dan dalam pertemuan itu Paulus memberi klarifikasi dan dia memberikan penjelasan bahwa dia tidak bersalah. Dia tidak melawan bangsanya. Dia tidak melawan adat istiadat Yahudi. Bahkan dia menyatakan pemerintah Roma sendiri telah menyatakan dirinya tidak bersalah. Tapi mau tidak mau dia tetap harus naik banding kepada Kaisar karena orang Yahudi menentang hal itu. Mereka tidak menerima pembelaan dari Paulus. Saudaraku yang terkasih, Paulus dituduh bersalah karena dia memberitakan tentang Injil Allah kepada Israel, tentang juru selamat dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Pertemuan Paulus dengan para pemuka agama Yahudi itu ternyata tidak cukup satu kali, karena mereka masih ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut tentang posisi teologi dari Paulus, tentang penjelasannya mengenai Yesus Kristus yang dia klaim sebagai juru selamat, sebagai Mesias yang dinantikan
oleh orang-orang Yahudi. Dalam pertemuan kedua, Paulus menjelaskan bahwa Yesus adalah penggenapan dari pengharapan orang Yahudi. Semangat Paulus begitu menggelora untuk menunjukkan bahwa Yesus benar-benar pribadi yang dijanjikan dalam kitab para nabi. Dan ini membuktikan antusiasme yang begitu luar biasa dan dedikasi yang begitu luar biasa dari Paulus di dalam dia menyebarkan Injil. Terutama dia mau memberitakan itu kepada bangsanya. Apa hasil dari pemberitaan dan diskusinya dengan para pemuka Yahudi? Ada yang percaya, tapi tidak sedikit yang menolak pemberitaan ini. Saudaraku yang terkasih, Paulus melihat bahwa pemberitaan Injil ada di pundaknya. Dan pada prinsipnya pemberitaan Injil tidak pernah berhenti sampai Tuhan sendiri yang menghentikannya. Injil punya kekuatan yang menerobos berbagai dinding penghalang. Dia mampu menerobos batas-batas etnis, budaya, agama, negara, bahkan bangsa-bangsa. Injil bahkan bisa menerobos segala benua, pulau, dan menyusuri berbagai samudera hanya untuk satu tujuan, yaitu Yesus Kristus diakui dan diyakini sebagai juru selamat dunia. Inilah yang dipercaya Paulus menjadi dasar di dalam dia memberitakan Injil. Sehingga untuk menjelaskan dan membuktikan siapa Yesus Kristus itu, Paulus sang rasul harus berhadapan dengan dua kekuatan yang pada saat itu berkuasa, yaitu hukum Yahudi dan hukum Romawi. Disayangkan sekali, kisah para rasul berakhir bukan dengan keselamatan bangsa Israel, karena mereka menolak pemberitaan tentang Yesus Kristus. Meski demikian, Injil masih terus diberitakan dan diterima justru oleh orang-orang non-Yahudi. Maka kisah para rasul menjadi kisah penyebaran Injil mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Perjuangan Paulus telah menumbuhkan gereja di mana-mana, dari Asia sampai Eropa, bahkan lintas benua, termasuk Indonesia. Dan saat ini kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh menerima kabar sukacita. Kita boleh menerima Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Kini adalah tugas kita memberitakan Injil itu. Bentuk penyebaran Injil itu beragam Bapak Ibu. Contohnya dalam konteks kita di Indonesia, memberitakan Injil berarti sebagai gereja kita terpanggil untuk mau keluar. Dan memang sudah saatnya kita semakin menunjukkan sikap peduli kita, sikap empati kita terhadap isu penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Kita tidak lagi bisa hanya berdiam diri saja. Inilah saatnya bagi kita untuk menyuarakan kebenaran itu. Ini waktunya bagi kita untuk bergandengan tangan bersama dengan mereka tanpa melihat suku maupun agama. Jangan ada lagi sekat-sekat yang mau mencoba untuk memisahkan, yang mau mencoba untuk membuat kita tidak bisa bekerja bersama-sama dalam mewujudkan keadilan sosial di negeri yang sangat kita cintai ini. Saudaraku yang terkasih, besok 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, Republik Indonesia yang ke-75. Pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kita merasa bahwa kita adalah bangsa yang merdeka?
Merdeka adalah kesadaran untuk mengembalikan jiwa yang hilang dari diri kita sebagai bangsa Indonesia. Apa yang sudah hilang dari bangsa yang sebesar ini? Kita telah kehilangan rasa peduli, sikap yang jujur dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia atas negeri ini. Merdeka adalah ketika kita dapat mengembalikan kejujuran, tanggung jawab, dan sikap peduli. Dan itulah yang semakin langka di negeri ini. Itulah yang harus kita kembalikan. Sikap peduli satu dengan yang lain. Kita boleh dikatakan merdeka ketika kita lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih peduli terhadap negeri ini. Dan merdeka yang seperti itu lebih dari cukup untuk bangsa ini. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saudaraku yang terkasih, sekarang bukan saatnya kita saling membela diri, menganggap diri paling benar, dan yang lain salah, kemudian kita menarik diri dan kita tidak mau bekerja bersama. Mari kita keluar dari cangkang zona nyaman kita untuk makin peduli terhadap lingkungan kita, makin peduli terhadap sesama kita. Ada begitu banyak jiwa yang butuh dibebaskan dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan. Dan kita tidak bisa memberantasnya sendiri. Kita perlu orang lain. Kita butuh bekerja bersama-sama dalam memberantas hal ini. Dan untuk itulah kita harus melepaskan penyekat yang menghalangi kita untuk bekerja sama dengan orang lain tanpa batas agama, tanpa batas suku, dan semua itu kita lakukan demi kemajuan negeri yang sangat kita cintai ini. Selamat menghayati makna kemerdekaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat sekalian diundang berdiri. Mari sama-sama kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam syafaat kita. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami terus bersemangat dalam memberitakan Injil yang boleh kami implementasikan melalui hidup yang mau bekerja bersama-sama dengan orang lain tanpa kami memandang suku bahkan agama mereka. Semua itu kami lakukan karena kami begitu mengasihi Engkau Tuhan, dan kami mau mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, bangsa yang sejahtera di negeri yang sangat kami cintai, negeri kami Indonesia. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, di dalam syafaat kami pada saat ini, kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Berdoa untuk para pemimpin kami dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Tuhan, tuntun dan sertai mereka selalu di dalam mereka memimpin bangsa yang besar ini. Kiranya kesatuan dan persatuan di negeri kami ini dapat terpelihara dengan baik melalui para pemimpin yang telah Tuhan tetapkan bagi bangsa kami ini, Tuhan. Bapak yang kekasih, kami juga mau berdoa Tuhan untuk fungsionaris Majelis Sinode dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Tuhan juga memberikan hikmat bagi mereka. Berdoa juga bagi GPIB, gereja-gerejamu yang ada hampir di seluruh negeri kami ini. Terkhusus kami berdoa untuk gereja-gereja di pos-pos pelayanan. Berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di sana, Tuhan. Kiranya mereka terus punya semangat yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan melalui jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan khusus bagi jemaat Torsina. Berdoa untuk majelis jemaat sebagai pemimpin di jemaat ini. Berdoa untuk KMJ, Ibu Pendeta Evi. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan penyertaan-Mu dalam kehidupan beliau sebagai KMJ, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu bagi anak kekasih. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Terima kasih juga Tuhan untuk hasil swab yang negatif, dan itu semua karena Tuhan. Kiranya dalam koordinasi dengan beliau, majelis jemaat boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada, begitu juga BPPJ. Biarlah dalam kebersamaan mereka boleh melayani di jemaat ini. Berdoa juga untuk karyawan-karyawati, begitu juga para koster. Kiranya mereka pun dapat melayani Tuhan melalui tugas tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Bapak yang kekasih, kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang ada di rumah maupun di opnam, di rumah sakit. Tuhan, jamahan tangan-Mu atas tubuh mereka, itu yang sangat mereka rindukan Tuhan, supaya segala upaya yang mereka lakukan melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, ketika berkat Tuhan hadir atas semua itu, maka saudara-saudara kami ini dapat dipulihkan kembali Tuhan. Bapak yang kekasih, kami juga mau berdoa Tuhan bagi anak-anak kami dalam studi mereka secara daring. Begitu juga bagi anak-anak kami yang masih bergumul di dalam mencari perguruan tinggi untuk mereka studi lanjut Tuhan. Kiranya dalam kedisiplinan, dalam ketekunan mereka boleh mendapatkan satu universitas dan fakultas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mampukan kami juga Tuhan sebagai orang tua untuk menjadi motivator bagi anak-anak kami, dan Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kami untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak kami. Bapak yang kekasih, kami juga mau bersukacita bersama-sama dengan jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan mereka. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkenan Tuhan untuk mengabulkan apa yang menjadi harapan mereka di pertambahan usia mereka.
Bapak yang kekasih, kami juga mau berdoa Tuhan untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami atas COVID-19 ini Tuhan. Untuk vaksin yang masih diuji cobakan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan memberkatinya, maka vaksin ini boleh diproduksi dengan banyak dan ini menjadi vaksin yang bisa mencegah tertularnya, bahkan mengubah pandemi menjadi sesuatu yang membuat kehidupan bangsa dan negara kami boleh pulih kembali dari COVID-19 ini Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkaulah pemilik kehidupan ini. Bapak yang kekasih, jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah secara daring di rumah mereka masing-masing, yang berdoa secara pribadi atas setiap persoalan dan pergumulan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau ada, Engkau melihat setiap doa-doa yang mereka sampaikan ke hadirat-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau menjawab setiap doa-doa kami yang sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu Tuhan. Dalam pengasihan-Mu ya Tuhan, kami memohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat sekalian diundang berdiri. Saudaraku yang terkasih, terimalah dan alamilah damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa melakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.